wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya NKRI tidak lepas dari perjuangan umat Islam dari sekian abad tahun yang silam. Demikian juga dari awal sampai berdirinya sampai setelah berdiri tidak lepas daripada peran satu bukti tadi disampaikan. Piagam Jakarta itu adalah rumusan yang luar biasa menurut kami sebagai bagian yang tak terpisahkan daripada Undang-Undang Dasar 45. Dan saya pertanyakan, setelah merdeka ada semacam kalimat kami antarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Ini maksudnya apa? Di dalam pintu gerbang itu ada apa? Karena di pasal 33 Undang-Undang 45 disebutkan bumi, air, dan semua yang tersimpan di dalamnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau ini bukan ulama, tidak mungkin kalimat ini akan muncul. Itu yang pertama. Berikutnya, tadi afiliasinya dengan Turki. Tapi selama ini yang saya dengar Aceh adalah Serambi Mekah. Mohon penjelasan. Yang ketiga, Ustaz, setelah merdeka itu 77 tahun merdeka. Ke depan ini umat Islam akan seperti apa? Dan harus bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa tadi? Oh iya. Jadi memang di dalam pembukaan ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini ada masalah memang. Ada masalah, betul tadi Piagam Jakarta adalah bagian tak terpisahkan, itu betul. Cuman memang yang termasuk menjadi kegelisahan kami sendiri yaitu ketika ada amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itu ya, Undang-Undang Dasar 45 disusun oleh para pendiri bangsa sebagai dasar supaya Indonesia tidak kehilangan jati diri. Sebagai contoh, salah satu ketentuan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia adalah harus orang Indonesia asli. Ini harus orang Indonesia asli. Setelah diamandemen jadi hilang. Yang penting orang Indonesia. Artinya kalau ada orang Amerika tinggal di Indonesia sekian tahun, bisa berbahasa Indonesia, sudah pindah warga negara, dia bisa nyalon presiden. Ini namanya kehilangan jati diri apa tidak? Kehilangan. Walaupun ketika menggunakan kata asli itu sudah otomatis orang-orang ulama-ulama yang keturunan Arab tadi nggak ada bakal bisa jadi presiden. Tapi mereka terima. Memang harusnya Indonesia dipimpin oleh orang Indonesia asli. Karena yang namanya asli itu secara bawah sadarnya dia tetap menyimpan kecintaan kepada negerinya sendiri. Nah, ini. Maka harusnya kata asli itu nggak boleh hilang. Nah, tapi kenyataannya dengan adanya reformasi dan lain sebagainya, akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan amandemen, di mana banyak hal yang dilakukan perubahan. Maka itu sebenarnya sebagai keresahan juga sebenarnya. Nah, tapi kalau mengatakan kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen, nah itu langsung dianggap makal. Padahal itu kan cita-cita juga kembali supaya kita itu tidak kehilangan bangsa Indonesia. Bedakan antara bangsa dengan negara. Bangsa dengan negara itu sesuatu yang berbeda. Negara Indonesia itu selamanya nggak akan hilang. Tetap akan ada Indonesia, negara Indonesia. Tapi sebagai sebuah bangsa, Indonesia bisa hilang. Saya kasih contoh Singapura. Singapura secara bangsanya, secara negaranya Singapura. Secara bangsanya Melayu.
ketika mereka kemudian secara terbuka mengangkat, kemudian memilih karena ada calon presiden di luar etnisnya, bukan asli Melayu, bahkan bukan beragama Islam pada waktu itu, karena dia diangkat, kemudian begitu dia berkuasa, dia membuat undang-undang yang menyulitkan orang-orang Melayu. Di antaranya untuk wilayah-wilayah di perkotaan, pajaknya dinaikkan tinggi sehingga orang-orang nggak kuat bayar pajak. Akhirnya masuklah itu yang namanya dari etnis yang lain, masuk ke situ, membeli tanah-tanah di situ. Begitu sudah dibeli, dikembalikan lagi pajaknya, biasa lagi. Nah, akhirnya habis mereka terus masuk ke Singapura. Maka hari ini nggak usah heran kalau hari ini, padahal Singapura itu Melayu harusnya, tapi tidak akan pernah ada sejarahnya lagi Perdana Menteri Singapura itu orang Melayu. Ini orang Melayu nggak bakal. Kenapa? Karena sekarang 70% bangsa Singapura itu etnisnya Cina. 15% itu Melayu, 15% itu India, dan yang lainnya. Bayangkan, 15%. Nggak bakal bisa. Nah, inilah contoh negara yang kehilangan jati diri. Dan tentunya kan kita nggak kepingin Indonesia seperti itu. Nah, itulah kenapa sangat disayangkan ketika terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Maka sekarang kalau nyebut Undang-Undang Dasar 1945 agak tidak sesuai lagi. Undang-Undang Dasar 2002. Itu lebih tepat itu. Ya, karena di amandemen kan begitu. Digonta-ganti isinya. Nah, mungkin nanti kalau ada anggota dewan bersepakat sesuatu yang lebih jahat lagi, bisa itu diganti lagi isinya itu. Nah, bumi, air, tanah dan semua yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan si A, itu bisa itu. Kan bisa juga itu. Semua tergantung kesepakatan. Kan begitu. Nah, artinya maka sebenarnya yang inilah yang perlu kita prihatinkan untuk bangsa ini, untuk Indonesia, supaya kita itu tadi betul-betul memperhatikan hal-hal yang kelihatannya sepele. Banyak anak muda malah yang nggak mau mikir seperti ini. Itu. Maka sebenarnya ketika Indonesia tadi kita sudah sampai memang betul para ulama-ulama pendiri-pendiri bangsa itu sudah mengantarkan kita ke gerbang kemerdekaan. Cuman kan kita tinggal masuknya ini loh. Ini kan kita ngisi di dalamnya mau ngapa ini? Mereka kan cuman nganter sampai pintu gerbang. Ya sudah, kita sekarang kita ada di dalamnya. Lah kita di dalamnya mau apa? Ini kan begitu. Betul tadi di dalam Undang-Undang Dasar 45, bumi, air, tanah dan semua yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Betul. Itu semua konsepnya ulama. Yang nyusun Undang-Undang Dasar para ulama. Itu betul. Ini maka konsepnya selalu kemakmuran untuk masyarakat, untuk umat, kan begitu. Ini walaupun Undang-Undang Dasarnya berbunyi seperti itu, banyak hal yang ternyata hanya untuk kelompok tertentu. Ini untuk kelompok tertentu, diakui atau tidak itu. Ini. Nah, lah terus kita itu mau bagaimana ini kelanjutannya? Maka mau bagaimana Indonesia itu ya tergantung kita hari ini. Kita itu mau apa? Itu kalau kita misalkan mereka yang kepingin menguasai Indonesia, yang kepingin mengeksploitasi Indonesia, itu mereka berjuang siang malam. Mereka mungkin sampai nggak tidur. Sementara kita yang memiliki Indonesia, kita santai-santai saja. Lihat itu, belum lama ada korupsi 37 triliun lari ke luar negeri. Santai kita. Nah, kemarin ada lagi ini berapa hari yang lalu. Berapa? 57 triliun itu. Nah, 78 triliun bawa lari. Tapi nggak ada geger itu. Nggak ada headline news, nggak ada di koran-koran, nggak ada di berita 24 jam si pagi, siang, sore, malam itu. Itu nggak ada itu. Tapi kalau ada terduga teroris seorang muslim rajin ke masjid. Nah, itu seminggu itu. Nggak habis-habis itu. Berbagai angel. Ini kan.
Nah ini nggak habis-habis. Mau ditolak orangnya sudah mati. nggak bisa nolak kan seperti itu. Nah ini makanya kita itu harus benar-benar paham sebagai umat Islam, maka kita harus yakin ya, kita itu harus yakin bahwa Islam itu pasti membawa kebaikan. Jadi Islam pasti membawa kebaikan. Kita mau ke depannya mau seperti apa tergantung kita. Kalau kita mau memperbaiki bangsa ini, ya lakukan dari kita, dari sekarang. Itu. Nah, maka termasuk hari ini yang kita lakukan mendiskusikan seperti ini, yang mungkin akan malas dibicarakan di luaran sana, yang nggak ada yang peduli gitu kan, nggak ada yang peduli dengan kondisi ini, alah mikir-mikir capek-capek, wong saya cari duit ya tetap cari duit sendiri, kan begitu tuh, banyak begitu tuh, maka itu yang akan terjadi hancur. Makanya Muhammad Nasir mengatakan itu begini. Ini prinsipnya orang di luar, prinsipnya orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Ini prinsip orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Kalau umat Islam itu beribadah, biarkan. Ini prinsipnya orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Karena menghancurkan Indonesia syaratnya itu adalah hancurkan Islamnya. Itu kalau kepingin hancurkan Indonesia. Caranya yang pertama, kalau mereka mau ibadah, biarkan. Oh, mau rajin ke masjid, kalau perlu dibangunkan masjid. Ada majelis taklim, kalau perlu disumbang majelis taklimnya. Ada pondok pesantren, kalau perlu bangun tingkat pondok pesantrennya itu. Kalau perlu support itu. Kalau urusannya ibadah itu. Yang penting, yang kedua, jangan biarkan mereka masuk ke ekonomi. Ini kan, maka mereka punya prinsip Islam beribadah biarkan, Islam berekonomi awasi, Islam berpolitik hancurkan. Itu sistem prinsip dari musuh Islam. Orang yang kepikir menghancurkan Indonesia. Maka hari ini kita perlu sadar tentang hal tersebut. Kita memperbaiki ibadah kita, rajin zikir, bagus. Zikir banyak, bagus. Baca Quran banyak, bagus. Kesolehan-kesolehan pribadi dilakukan, bagus. Tapi jangan sampai melupakan yang dua juga. Bagaimana Islam itu berdiri secara ekonomi. Tadi loh, ketika Indonesia mau merdeka, diawali Jamiatul Khair dari sisi pendidikannya, dialami Kiai Haji Samanhudi Solo dengan syarikat dagang Islamnya, ekonominya, kan begitu toh? Ini terus politiknya oleh Hos Cokro Aminoto, 3 faktor ini lengkap, makanya Indonesia merdeka. Lah kalau hari ini kita kepengen bangkit, 3 ini kita penuhi. Soleh pribadi silahkan, nggak apa-apa kita membangun kesolehan pribadi, tapi jangan lupa juga untuk kita membangun tadi secara ekonomi kita itu kuat. Ini secara ekonomi kita bangun. Masa sampai hari ini kita sabun aja umat muslim nggak punya itu kan? Ya toh? Coba di rumah masing-masing. Mereknya apa di rumah? Nah. Masuk di sini Aqua itu bukan Ini Kahaki. Nah, ini Kahaki punya pondok pesantren Yanbul Quran Kudus. Jadi memang begitu. Ini yang perlu disadari. Kita secara ekonomi tidak punya kekuatan. Coba itu orang-orang terkaya di Indonesia, isinya bukan. Coba siapa itu? Nggak kemana-mana gitu kan. Orang itu terus bawa sekali-kali Supriyanto kan. Kan begitu loh. Nah, iya, masa mereka terus? Apa karena kita nggak mampu? Apa karena kita kalah cerdas? Tidak. Kita cuma tidak bersatu. Kita cuma tidak bersatu. Sudah tahu produk punya saudara kita ada, nggak dibeli, kan begitu? Nggak dibeli. Itu contohnya. Maka kalau kita punya yang namanya rasa persaudaraan, rasa persatuan, maka kita bisa bangkit itu secara ekonomi, kemudian secara politik. Maaf, Snogorgronya itu menyebarkan faham
yang sampai hari ini diyakini di kalangan pesantren, diyakini di kalangan ulama dan kiai. Dan bukan cuma diyakini, diamalkan. Apa propaganda Snogorgronje yang terbukti dia itu adalah tujuannya mencari kelemahan umat Islam? Maka yang dikatakan oleh Snogorgronje, jangan dekat-dekat politik, karena politik itu kotor. Ulama ngajar ngaji saja di masjid, kiai nggak usah ikut-ikut politik, ulama nggak usah ikut-ikut politik. Itu kan, ngaji saja di pondok, ngurusi saja majelis taklim, jangan bicara politik. Majelis taklim jangan buat bicara politik, masjid jangan buat bicara politik. Ada yang seperti itu? Banyak. Kalau politik praktis silahkan, jangan bicara di majelis, jangan bicara di masjid. Politik praktis itu maksudnya pilih partai A, itu silahkan jangan. Tapi ketika berbicara politik artinya, misal sebagai umat Islam memilih pemimpin ada persyaratannya. Nah, misalkan ini namanya bicara politik. Kalau persyaratannya itu di dalam Al-Quran itu bastotan fil jismi, bastotan fil ilmi. Jadi kalau syarat jadi pemimpin itu kalau di dalam Al-Quran itu begitu, bastotan fil jismi, dari secara fisiknya itu kuat, penampilannya kuat, ganteng, mantep gitu kan, itu tampan, itu kalau pemimpin itu kalau menurut Al-Quran. Bastotan fil jismi, bastotan fil ilmi, ilmunya mantap, sudahlah kuat, sehat, ganteng, berilmu, lah ini kan mantep ini. Nah itu contohnya. Itu lah kalau kita menyampaikan begini kriterianya, berarti kita kalau milih pemimpin ya kira-kira begitulah. Yang secara jasadnya itu ya kelihatannya berwibawa, itu kan itu penting itu. Nah, misalkan kalau milih pemimpin kok misalkan nggak ada wibawa-wibawanya, lah ini gimana nanti kalau dia dialog dengan negara lain menunjukkan kekuatannya, misalkan begitu. Bastotan fil ilmi, bastotan fil jismi. Itu, jadi itu contohnya. Yang begini nih, artinya harus dibicarakan di majelis taklim, harus dibicarakan di masjid-masjid, dibicarakan di pondok-pondok pesantren, tapi nggak usah yang praktis. Nah kalau yang praktis nanti pecah. Pilih merah, pilih hijau, pilih kuning, itu nanti pecah. Maka kita berbicara politik itu tadi dari secara prinsip-prinsipnya. Oh, umat Islam wajib pilih pemimpin itu muslim, prinsip. Wajib yang namanya milih kalau ada laki-laki, perempuan pilih yang laki-laki, wajib. Itu namanya berbicara politik apa bukan? Politik. Oh, berarti harus yang orangnya itu secara fisik bagus, tangguh, kuat, ganteng. Politik itu. Oh, berarti dia harus punya keilmuan yang hebat, bagus. Terlepas dari kekurangannya Presiden Soeharto. Coba kita waktu punya ini kalau yang muda-muda nggak ngalami ini. Lu kita itu dulu waktu punya Presiden Soeharto, terlepas dari kekurangannya, karena tiap manusia ada kekurangannya, pasti itu. Nggak ada manusia yang nggak ada kekurangannya. Kita fokus kepada kelebihannya saja. Soeharto menjadi presiden, mantep nggak itu? Mantep, apalagi pas kalau pakai baju tentara itu, mantep banget itu. Wah, secara fisik mantep, dia seorang jenderal, berarti bastotan fil jisminya mantep apa enggak? Mantep. Kemudian bastotan fil ilmina, hebat apa enggak dia dalam merencanakan pembangunan terus di mana-mana, dibuat namanya repelita, itu kan dibuat GBHN dan lain sebagainya. Mantep. Ini kan begitu tuh, luar biasa itu. Itu zaman Soeharto milih menteri. Kalau menteri zaman Soeharto mesti hebat. Misalkan Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas, masih ingat? Ali Alatas begitu di kancah internasional mesti dia mimpin. Jadi misalkan ada perkumpulan kayak misalkan Menteri Energi di Indonesia, menterinya Soeharto, begitu masuk di OPEC mesti yang mimpin Indonesia.
Gitu. Kalau foto orang menteri Indonesia mesti di tengah. Gitu. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kehormatannya memang luar biasa diakui dunia pada waktu itu. Ini wibawanya luar biasa. Kelasnya menteri semua jadi pemimpin kalau di dunia internasional zaman Soeharto. Itu. Nah, kalau sekarang kan pada masuk begitu selesai jadi menteri pada masuk penjara. Ini. Itu contoh sederhananya. Bastotan fil ilmi, bastotan fil jismi. Penting, berarti perlu kita itu berbicara politik. Bagaimana konsekuensi ketika kita itu memilih seorang pemimpin. Oh, ada orang mengatakan, alah saya tetap aja saya itu penghasilannya macul. Ya tukang becak ya tetap aja tukang becak. Dia itu harus diberikan pemahaman bahwa yang namanya suka tidak suka dengan politik, kehidupan kita diatur dengan politik. Suka nggak suka itu. Petani, alah saya akan petani nggak ada urusan. Tiba-tiba misalkan panen raya impor 1,5 juta ton. Habis apa enggak itu? Nggak bisa jualan, tiba-tiba pupuk naik harganya. Loh itu semua keputusan politik apa bukan? Politik. Maka umat Islam harus melek politik. Ini harus melek politik. Dikatakan